Kementerian Keuangan tanggal 20 mengumumkan peluncuran situs distribusi bonus dan jalur layanan 1988. 5 metode distribusi mencakup registrasi masuk ke rekening, penarikan di ATM, kantor pos, setoran langsung ke rekening, dan distribusi lewat pencatatan di wilayah pedesaan tertentu. Di antaranya, metode registrasi masuk ke rekening lewat nomor akhir KTP akan dimulai tanggal 22 Rabu ini, dimulai dari nomor 0 dan 1, kemudian 2 hingga 9. Sementara registrasi semua nomor akhir baru dibuka tanggal 27. Per 28 Maret, warga dapat menuju situs untuk memeriksa apakah informasi yang didaftarkan sudah benar. 28号以后，你就可以上来查询你自己的账户是不是正确，我们会告诉你是否正确。如果错误的话，你就请你修改。到时间发现你没有入账，你也可以来看，我们也会告诉你账户是否正确或错误。 Berhubung distribusi uang tunai berkaitan dengan pembacaan 3 kali oleh legislatif dan proklamasi presiden, hal pertama yang dimulai adalah setoran langsung ke rekening dan penarikan lewat pencatatan di pedesaan. Setelah registrasi online dimulai per 22 Maret, selama presiden mengumumkan tanggal pemberlakuan, setoran akan masuk ke rekening dalam 5 hari kerja, tak termasuk libur. 邮局是第一家21啦，然后 ATM 是第一家。 这个14柜启动，有13家的金融机构已经纳进来，目前的台数接近2万6，覆盖率大概80%几。 Warga yang hendak menarik uang di ATM dan kantor pos tidak perlu mendaftar online. Layanan selama 6 bulan juga disediakan bagi warga yang menggunakan cara registrasi, maka tidak perlu berebutan pada tahap awal. Guncangan dirasakan oleh warga di kawasan timur, Desa Wandrong, Kabupaten Hualien diguncang gempa sebanyak 4 kali berturut-turut tanggal 21 pagi. Magnitudo terbesar 5,3 terjadi pukul 9:45 di kedalaman 7,2 km. Gempa bermagnitudo tertinggi 4 terjadi di Kabupaten Hualien, intensitas 3 terjadi di wilayah Awanta, Nantou, wilayah Changpin, Taitung, dan kota Hualien. Intensitas selebihnya berkisar antara 1 hingga 2 dirasakan di seluruh Taiwan. Setelah gempa pertama pukul 9.45, 3 gempa susulan berikutnya mencapai magnitudo 4,4, 3,9, dan 3,7. Serangkaian gempa ini disebabkan terutama oleh gencetan pada lempeng benua Eurasia dan lempeng Laut Filipina. Gempa susulan bermagnitudo 3 hingga 4,5 diperkirakan akan terjadi dalam 2 hari ke depan. Warga diimbau waspada. Banyak petani teh di desa Kukeng, Yunlin mengeluh tidak ada air untuk mengairi tanaman menyebabkan dahan dan daunnya layu sehingga tidak dapat mengeluarkan tunas baru. Panen teh musim semi tahun ini merosot tajam, bahkan ada yang gagal panen sama sekali. Saat ini juga merupakan masa tumbuh daun bambu hijau yang bisa digunakan sebagai bungkus bakcang sebelum festival Pecun. Namun saat ini juga layu dan daunnya berguguran sehingga pasokan daun bacang mungkin tidak cukup. Pir di wilayah Kauce, Miaoli juga terimbas krisis air. Mesin pompa petani lokal tidak mampu lagi memompa air, hanya pasir. Tanaman di area produksi pir Kauce dekat Waduk Liyuithan menjadi kering kerontang. Daun hancur saat dikupas dan pohon pir kekurangan nutrisi, buah tidak tumbuh sehingga petani mengalami kerugian parah. PBB merilis laporan kebahagiaan dunia 2023 tanggal 20. Finlandia terpilih sebagai negara paling bahagia di dunia selama 6 tahun berturut-turut. Meskipun Finlandia terletak di dataran tinggi Eropa Utara dan melewati musim dingin ekstrim, sistem sosial sempurna memungkinkan orang hidup tentram di lingkungan semacam ini. Laporan yang dirangkum PBB ini memeringkatkan indeks kebahagiaan berdasarkan evaluasi kehidupan rata-rata dalam 3 tahun terakhir di lebih dari 150 negara di seluruh dunia. Evaluasi ini memiliki 6 indikator, mencakup dukungan sosial, pendapatan per kapita, faktor kesehatan dan usia panjang, kebebasan, kedermawanan rakyat, dan ada tidaknya korupsi. Karena sistem kesejahteraan yang sempurna, Finlandia membuat warganya merasa diperhatikan dan nilainya jauh lebih unggul. Peringkat tahun ini mirip dengan 4 tahun terakhir yang didominasi oleh negara-negara Nordik. Posisi 3 teratas sama dengan tahun lalu, yakni Finlandia, Denmark, dan Islandia. Israel meraih posisi keempat, naik 5 tingkat dari tahun lalu. Ada paras baru di posisi 20 besar tahun ini. Lituania melonjak ke peringkat 20 untuk pertama kalinya, naik drastis 32 tingkat sejak 2017. Taiwan berada di posisi ke-27, sedikit turun dari tahun lalu. Sementara Tiongkok di urutan ke-64 dan Afghanistan yang menempati urutan terbawah serta Libanon yang menempati urutan kedua terakhir, keduanya sama-sama hancur akibat perang.